Iya. Hai manusia, hidup di dunia hanyalah sementara. Jalan cahaya Tuhan yang kuasa, tegaklah kuatlah hai manusia, hidup di dunia hanyalah sementara. Bersatulah dan kuatlah manusia. Setahun kami tanpa Mbak. Nuhun Mbak, atas kasih dan sayangnya, atas ilmu dan ajarannya, atas tauladannya, atas pemakluman dan pengertiannya, atas semua karya nyatanya, dan banyak lagi yang telah Mbak berikan pada kami. Saatnya kami melanjutkan apa yang telah Mbak mulai. Kami akan berusaha semampu kami untuk melaksanakan apa yang sudah Mbak ajarkan dan contohkan. Kami yakin Mbak selalu ada menyertai dan tetap membimbing kami. Mbak ada di sini selalu di hati kami dengan senyum dan kasihnya yang tulus. Kenetralan yang selalu Mbak ajarkan semoga menjadi teladan bagi kami. Dengan penuh kasih dan sayang, kami tentunya anak-anak, istri, cucu, dan semua anak-anak semesta untuk Mbak tercinta. Segitu aja sepertinya, karena aku nggak tahu mesti ngomong apa lagi. Hatur nuhun. Terima kasih Bu. Salam kerajaan, assalamualaikum. Luar biasa Bu. Ya. Di sini kita ada peresmian prasasti. Oh ya, Bu bikin untuk mengenang Mbak, bukan mengenang Mbak ada, Mbak selalu ada, tapi Bu ingin memperlihatkan ke semuanya kesungguhan kita, kecintaan kita ke Mbak dengan membuat prasasti. Yuk kita lihat yuk. Yuk, Mangga. Ayo mangga, silakan Bu. Persiapan gunting udah siap ya. Lihat dulu.
Maaf ya, ini masih belum sempurna karena di mana-mana. Nah, gimana kalau disatuin aja sekalian buat ngingetin juga kan, sama menginspirasi orang-orang yang masih pengen belajar. Jadi disatuin lah. Jadi beberapa bulan atau beberapa tahun mungkin ketika saya pertama kali ikut kegiatan Hikmatul Iman, itu LSBD, Lembaga Seni Bela Diri Tenaga Dalam waktu itu. Hikmatul Iman di Muhammad Toha itu sekitar tahun pertengahan 89-90-an. Waktu itu saya masih SMA kelas 2 atau kelas 3 gitu. Saya aktif ikut bela diri Aikido, tapi kemudian ada teman di Aikido itu yang mau nggak belajar nafas gitu. Lebih enak ya kalau dibanting, karena di Aikido itu dibanting-banting. Ayo saya coba ikutan, dan itu yang langsung melatih itu Kang Jaja atau ada siapa gitu. Saya dilatih 1 minggu 2 minggu, kemudian latihan Aikido lagi, ternyata memang betul dibanting tuh jadi kayak yang kuat, badan tuh kayak yang pekol gitu, lebih keras. Lalu setelah selesai kegiatan khusus itu disarankan untuk mengikuti kegiatan di STKS. Nah di STKS itu saya rajin, disiplin mengikuti karena kebetulan rumah saya dekat di situ, dekat di belakang STKS. Hanya ada dan selama saya belajar Hikmatul Iman itu tidak pernah sedikit pun saya itu bersinggungan dengan guru utama yang tidak pernah ketemu. Hanya ada satu, kalau misalkan saya itu Jumatan pergi suka paling duluan ke masjid, setiap kali Jumatan saya paling dulu, jadi duduknya paling depan, jadi sejajaran dengan khotib pada saat itu. Setiap kali sudah selesai itu saya suka nengok ke belakang, saya itu suka ada orang yang di belakang saya itu satu baris 2 baris itu. Selalu begitu kalau misalkan Jumatan itu. Belakangan saya baru tahu kalau itu tuh Kang Diki, tapi tidak pernah menyebutkan bahwa dirinya itu guru utama dari LSBD HI pada saat itu. Dari situ kemudian tetap saya tidak begitu dekat dengan Kang Diki. Hanya karena rumah saya itu dijadikan sebagai base camp untuk kegiatan LSBD HI STKS di Dago Pojok. Jadi tempat berkumpul, dan Akang suka datang juga ke situ, dan akhirnya Akang dengan teman-temannya kadang-kadang tanpa ada LSBD dari HI itu pada ngumpul di rumah. Dari situ kemudian interaksi itu berlanjut terus sampai hal-hal yang mungkin tidak ada hubungannya dengan HI, tetapi kita ya jadi saya itu seperti jadi kakak adik gitu di rumah itu. Kalau misalkan suntuk saya ke STKS lihat yang lagi latihan, begitu seterusnya sampai singkat cerita sampai kemudian cerita tentang Arkiterema masuk ke dalam sela-sela WAG WhatsApp grup di LSBD HI. Dan di saat itu saya juga ada mengikuti, tapi juga bertanya-tanya, masih bertanya-tanya. Mulai masuk ke wilayah-wilayah yang lebih sensitif begitu, kita lakukan diskusi, terus menimbang-nimbang. Tapi dalam kondisi yang masih ada ragu begitu, saya tidak lantas langsung menafikan, tapi terus penasaran, ingin tahu, dan ingin mencari terus apa puzzle yang dikeluhkan oleh Akang itu. Mulai dari dulu di HI, gerakan-gerakannya, lalu masuk ke cerita tentang Arkiterema. Saya ikutin betul apa yang sebetulnya ingin disampaikan oleh Akang. Nah, dari akhir itu, setelah masa-masa pengkajian tentang peradaban lewat lah kira-kira ya, kemudian masuk ke era kita menjadi Lantera, lalu pelatihan Profali Universe mulai diadakan. Dari situ kemudian diskusi-diskusi apa yang akan ada ini dulu, BBA itu apa, body accelerator ya, atau pelatihan Zoltas sebelumnya pernah
Hotel Papandayan kalau nggak salah. Tapi sambil mengikuti saya bertanya-tanya terus, sama mungkin seperti Akang Teteh juga mengikuti itu, masih dalam kondisi yang terus mengkompilasi semua hal yang ada itu. Sampai kemudian pada akhirnya di tahun-tahun terakhir inilah ketika berlangsung Profile Universe itu mulai mengkristal, mulai membuat sebuah bentuk jawaban itu, bahwa apa sebetulnya yang ingin disampaikan oleh Kang Diki itu, apa yang ingin menjadi misinya Mbak itu kepada semua manusia itu. Jadi pada akhirnya saya kadang-kadang saya suka gini, suka melihat di keseharian itu ada hal-hal yang membuat saya jadi bertanya-tanya, sebetulnya kenapa begitu, kenapa begini, kenapa alasannya itu dibuat menjadi itu. Seperti tadi saya agak sedikit ini, ketika ulang tahun gitu ya, acara ulang tahun, kan biasa kalau kita tuh ada acara ulang tahun itu kita suka berdoa. Saya suka merhatikan ketika kita menyebutkan kata untuk berdoa, akan itu suka ini pendapat saya ya, perhatian saya perhatikan akan itu jadi suka jadi bertingkah, jadi kayak mendistrak gitu kegiatan untuk berdoa itu. Jadi kenapa ya kayak ada ini gitu ya, karena saya review ke belakang, yang dimaksud dengan berdoa itu adalah beraksi. Kita itu melaksanakan pekerjaan kita, melaksanakan kegiatan kita untuk menjadi diri kita, membuat diri kita itu lebih bermanfaat untuk semesta. Itulah yang disebut sebagai doa itu. Sehingga dan dirunut-runut ke belakang, memang itu bermulanya itu dari cara pandang kita terhadap Sang Maha Kuasa, cara pandang kita terhadap keberadaan zat yang menjadikan ini semua. Apakah zat itu Tuhan atau zat itu adalah sebagai zat yang dan atau yang maha menjadikan. Bermula dari situ kemudian bisa berlanjut kepada bagaimana cara kita membawakan diri kita menjalankan hidup kita. Akang Teteh sekalian, tidak banyak lagi mungkin yang saya ingat, hanya itu saja mungkin kenangan yang sepintas yang bisa saya ungkapkan. Hanya ada satu hal mungkin yang mungkin penting ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sedikit dulu saja mungkin, tugas kita itu adalah mencari tugas diri kita sendiri masing-masing. Kalau ditanya, Kakang Kala pernah tanya, harus apa kita itu? Kata Mbak, jadilah dirimu sendiri. Jadi dalam di akhir-akhir tugas ini, di akhir-akhir kehidupan kita itu, kita harus coba sendiri bagaimana atau siapa diri kita yang sebetulnya. Nama saya Aulia Pradita, itu dikasih oleh ayah saya, oleh ibu saya. Tapi belum tentu nama itu adalah nama yang sebenarnya. Nama yang sebenarnya saya itu adalah bulatan DNA ibu saya. Jadi disitulah kita harus mencari tahu siapa nama DNA kita yang sebetulnya. Karena ketika kita mengetahui nama itu, maka kita akan punya clue, akan punya sinyal bahwa kita harus berjalan seperti bagaimana di bumi itu. Nah, sebagai tambahannya, kita jadi punya tugas juga untuk anak keturunan kita, untuk manusia-manusia generasi selanjutnya, untuk membantu mereka mencarikan clue itu. Mungkin sebagian dari kita sudah ada yang pernah dikasih nama berdasarkan nama DNA-nya. Itu sangat membantu sekali untuk anak itu. Dan yang lainnya,
bagaimana kita bisa membantu itu. Coba dicarikan bagaimana caranya. Salah satu yang kepikiran oleh saya itu adalah nama-nama yang sudah diberikan. Sekarang itu teknologi biologi molekular itu sudah bisa menemukan, sudah bisa membaca rantai DNA itu sedemikian detailnya. Kang Ded, itu rantai DNA itu sudah bisa sampai orang itu tahu misalkan dia asal muasalnya itu dari mana, dibaca oleh itu. Nah itu kode-kode mungkin saya nggak tahu sekarang apakah masih terbaca ya tuh ATGC seperti itu, atau itu sudah semakin detail bisa memperlihatkan bentuk dari rantai DNA itu. Kalau itu bisa dikompilasikan dengan nama-nama yang ada yang sudah dikasihkan oleh AK, itu bisa kita cari tahu bagaimana kemudian rantai DNA yang ada itu bisa dibaca berdasarkan bahasa atau huruf yang muncul dengan kita. Misalkan begini, ambil misalkan Drentaga. Drentaga itu dia tahu tulisannya seperti begitu, tulisan memorialnya kan Dewi. Nah, kita ambil DNA tubuhnya Mbak. Ini misal ya, misal. Nah, lalu dibaca DNA itu dengan teknologi biologi molekuler. Nanti akan terlihat kan bentuk-bentuk rantai DNA-nya. Nah, rantai DNA yang seperti begitu tuh yang pertamanya itu kalau dibaca dari kanan ke kiri itu ada huruf B. Dan begitu selanjutnya sampai semua huruf-huruf itu bisa terbaca, kompilasi dan terkonversi dari huruf Lemuria, dari Lemscript-nya itu menjadi huruf baca ATGC, atau dari rantai DNA ATGC itu bisa terkonversi menjadi. Nah ini bisa setidaknya dengan cara nalusur kita bisa mengetahui darah atau DNA tubuh yang ada di orang itu apa. Itu saja mungkin sedikit yang dari saya yang bisa memberikan clue. Kita meneruskan, salah satunya itu adalah meneruskan misi Akang untuk bisa membuat manusia itu berada pada misi yang seharusnya menjadi dirinya sendiri, berlaku atau berjalan di bumi ini menjadi apa yang dia seharusnya menjadi, tidak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran lain, ajaran apa, tapi berdasarkan adanya dirinya dan bersatu dengan semesta yang melingkungi tubuhnya. Itu saja Akang Teteh semuanya. Selamat berbahagia, selamat menikmati acara ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan-kesempatan yang lain. Sampurasun. Rambiasa. Terima kasih Kang Yo. Luhur tuh. Aduhnya ya. Mana mau jalan? Jalan aja. Enak juga deh.
Mau kemana? Kudu miring sama hitung. Kan Pak. Ada yang ditanyakan ke saya, kalau sempat nggak Mbak itu pada saat melakukan ekspedisi lah istilahnya itu gitu, memberikan clue tempat-tempat yang memang biasanya menjadi tempat khusus gitu. Karena kan tadi diinfokan bahwa ada 3 tempat, 1 tempat lagi yang memang belum sempat diinformasikan oleh Mbak. Nah, benar nggak? Ya, dulunya itu tadi perbatasan Jateng dan Jatim. Kalau yang lain itu di Keker soalnya, di Keker di Teropong ya. Di Teropong waktu itu pada posisi lagi di Candi Ijo, karena ini nabi untuk nyari 4 titik itu. Nah, yang salah satu yang ketahuan ya itu yang Candi Suku itu, sama yang satu lagi di Gunung Tidar. Nah, yang Gunung Tidar yang seru sebenarnya. Tapi yang satu lagi cuma bilang gitu aja sih. Satu dicari. Nanti kalau mama lapor. Siapa nama lengkap? Masih kamu bisa siapa? Gak ada jawaban dari pertanyaan. Mau dialihkan ke Kang Yana, Kang Toko, enggak? Dengan kuasanya kasih sayangnya terciptalah negeri yang tiada bandingnya. Keragaman dan kuasanya
Pangkatnya mana, Wak? Pangkatnya mana? Hanya saya Musa, ini nama. Ada